Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Jadi pertumbuhan itu adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Nah, hasil pertumbuhan terwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif pada anak seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya. Makin sempurna sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal, yaitu yang pertama, ada faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Janin terkena virus, keracunan, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, dan gula dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya itu ada faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi atau janin terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Dan yang terakhir itu ada faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan ibu atau ayah, kedua orang tuanya. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, dan yayasan perawatan bayi, dan lain-lain. Baik, jadi pembahasan yang kedua yaitu perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Jadi perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Dan untuk yang pertama yaitu perubahan dalam ukuran, seperti contohnya berat bayi ketika baru lahir itu sekitar 3 kg, dan setelah 6 bulan akan mencapai berat sekitar 8-9 kg. Lalu yang kedua, perubahan dalam perbandingan, seperti contohnya yaitu dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Lalu yang kedua untuk contohnya yaitu perbandingan antara yang tidak real, yang khayal dengan hal-hal yang rasional. Misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka, tetapi semakin mereka lama semakin berubah juga ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit khayal. Lalu yang ketiga yaitu perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, seperti contoh yang pertama yaitu pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus yang terdapat pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami antropi atau penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Lalu yang keempat yaitu perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru, seperti contohnya ketika bayi lahir belum mempunyai gigi, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan, yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. Lalu contoh yang kedua yaitu menjelang usia remaja, bertumbuhnya gigi anak-anak secara bertahap akan menghilang. Lalu contoh yang ketiga yaitu dari segi mental, akan bertambah pembendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. Dan begitulah perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Nah, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan itu ada 7. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik. Nah, pertumbuhan fisik itu ada 2, yaitu pertumbuhan sebelum lahir dan juga sesudah lahir. Pertumbuhan sebelum lahir yaitu manusia itu ada dimulai dari suatu proses pertumbuhan atau pertemuan sel manusia, yaitu sel telur dan sel sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut dengan embrio. Nah, pertumbuhan setelah lahir adalah pertumbuhan fisik manusia. Setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhan sebelum lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung dari masa ke masa sampai hingga dewasa. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan aspek intelek. Nah, intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. Karena pemikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik.
Nah, yang ketiga yaitu ada aspek emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan pertumbuhan atau perilaku fisik secara seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara yang keras atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa dan sebagainya. Nah, yang keempat ada itu sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan dan asuhan orang lain yaitu ibunya, ayahnya, dan juga orang-orang dalam keluarganya. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan di lingkungannya. Yang kelima ada bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Tangis atau menangis pada saat kelahiran mempunyai arti bahwa bayi pertama kali berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, bicara adalah bahasa atau suara bahasa lisan. Dalam berkembangnya, awal bahasa lisan bayi menyampaikan isi pikiran perasaannya dengan tangis ataupun ocehan. Yang keenam, ada bakat, merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Nah, yang terakhir, yang ketujuh yaitu sikap, nilai, dan juga moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi tiga sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif, penguasaan nilai dan sikap atau efektif, dan juga penguasaan psikomotorik. Atau Foote-Wolff and Nichols 1984 di halaman 390-nya, pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan, tetapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapatkan perhatian sehingga kelak menjadi seseorang yang mampu menentukan sikap yang posesif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu ada hukum Cephalodocodal, yaitu hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Lalu yang kedua yaitu hukum Proximodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Lalu yang ketiga yaitu perkembangan terjadi dari umum ke khusus, yang dimana didefinisikan sebagai pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Lalu perkembangan yang keempat yaitu perkembangan yang berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan, yang dimana di sini berarti dalam perkembangan terjadi pentahapan yang terbagi-bagi ke dalam masa-masa perkembangan. Dan yang terakhir yaitu hukum tempo dan ritme perkembangan, yang dimana berarti cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri-ciri menetap sepanjang hidupnya, bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangannya secara hebat. Baik, yang selanjutnya yaitu karakteristik dan pertumbuhan remaja. Di Indonesia, baik istilah pubertas maupun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang, antara lain menurut hukum, perkembangan fisik, WHO, psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat. Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah dewasa, akan tetapi bila diperlukan seperti seorang dewasa, ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja sering terlihat adanya yang pertama, adanya kegelisahan. Kegelisahan yaitu keadaan yang tidak tenang yang menguasai diri remaja. Lalu yang kedua, adanya pertentangan. Pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam mereka juga menimbulkan kebingungan baik bagi diri mereka maupun orang lain. Lalu yang ketiga yaitu berkeinginan besar. Berkeinginan besar ini bermaksud untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Yang keempat,
keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, misalnya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pramuka, kelompok atau himpunan pencinta alam, dan sebagainya. Lalu yang kelima, menghayal dan berfantasi. Hayalan dan fantasi remaja banyak berkisar mengenai prestasi dan tangga karir. Yang keenam dan yang terakhir yaitu aktivitas kelompok. Kebanyakan remaja-remaja menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya dengan berkumpul-kumpul melakukan kegiatan bersama, mengadakan penjelajahan secara berkelompok. 3. Oke, dan materi yang terakhir itu adalah tugas-tugas perkembangan. Jadi perkembangan itu merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial, psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Harvey Kurtz, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam pelajaran hidupnya atau perkembangan lainnya. Perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh. Jadi menurut Harvey Grayson 1956 halaman 14-15 mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama itu ada mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Yang kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional dan orang dewasa. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi. Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu dibagi warga yang kompeten. Yang kesembilan, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir ada menggapai suatu perikat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Sekian dari materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.